Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamda abdin yarju bihi minhu fatan kabira wa yas'aluhu qailan rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrija sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majid wa azim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina alladhi arsalallahu lil alamina basiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Il hadirun al-muhtaramun, dalam bab al-hath ala al-izdiyad min al-khair fi awakhiril umur, anjuran untuk menambah dan memperbanyak amal kebaikan terutama di akhir-akhir umur. Hadis yang kita baca hadis yang keempat. An Anasin radhiyallahu an, bersumber dari para sahabat Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innallaha ta'ala azza wa jalla taba al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Anas, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan atau menyempurnakan turunnya wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubaila wafatihi hatta tufiya aktsara ma kana al-wahyu, terutama lebih sering datangnya wahyu ketika hampir kepada Rasulullah, ketika Rasulullah hampir mendekati kewafatannya. Jadi tatkala Rasulullah hampir mendekati kewafatannya, justru wahyu yang turun kepada Rasulullah lebih banyak daripada sebelumnya. Dan di sini taba al-wahya, melanjutkan atau menyempurnakan wahyu, fi hal idhar fi maqamil idmar. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan tentang makom Rasulullah, tentang posisi Rasulullah yang tersembunyi, kemuliaan Rasulullah yang tersembunyi ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terutama di akhir-akhir umurnya. Isyaratan ila kamali tasyrif lahu, memberi isyarat atas kesempurnaan kemuliaan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tabarrukan bi dzikri ismihi ta'ala, dan makin sering turunnya wahyu terutama di akhir-akhir umur Rasulullah, maka dari situ Rasulullah akan mendapatkan berkah dengan memperbanyak menyebut nama Allah karena turunnya Al-Quran yang melalui Jibril. Wa taladdudan bih, dan dengan turunnya wahyu lebih sering di akhir-akhir umurnya, itu bagi Nabi Muhammad menambah kelezatan atau kenikmatan dalam kehidupannya karena menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dilanjutkan, wa dzalika litakmula syari'a wa la yabqa mimma yuha ilaihi bihi say'un. Turunnya wahyu tentu tujuan utama untuk menyempurnakan syariat agar tidak tersisa sedikit pun dari wahyu yang seharusnya diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian
sebelum kewafatannya turun silih berganti wahyu begitu derasnya. Tentu ini adalah waktu tarbiyah, akhir-akhir pendidikan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya walamma takamala ma urida inzaluhu lil alam mimma bihi intidamu ma'ashihim wa ma'adihim. Tentu juga apa yang dikehendaki untuk alam semesta yang Allah turunkan melalui Al-Quran, di mana yang Allah turunkan yaitu Al-Quran, melalui Al-Quran, melalui Jibril, tentu semuanya diturunkan untuk mengelola atau untuk menteraturkan kehidupan manusia baik di dunia apalagi kelak pada hari kiamat tatkala menghadap Allah betul-betul siap dengan penyempurnaan turunnya wahyu dan seringnya turunnya wahyu di akhir-akhir umur baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga tatkala semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Al-Maidah ayat 33, ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu serta telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini penegasan bahwasanya tidak ada agama yang diterima oleh Allah selain agama Islam. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, qala Ibnu Abbas wa huwa al-Islam akhbarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin annahu akmala lahumul iman fala yahtajuna ila ziyadatin abadan. Yang dimaksud Allah telah menyempurnakan adalah Islam. Allah memberitahu kepada baginda Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman bahwasanya Allah telah menyempurnakan untuk mereka iman mereka, maka mereka tidak memerlukan penambahan selamanya. Karena kalau beriman secara utuh terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka itulah iman yang sempurna. Waqad atamahullahu fala yankuzuhu abadan wa qad radiyahu fala yaskhatuhu abadan. Kalau Islam sudah disempurnakan dan kita mengikuti secara sempurna, maka Allah tidak akan pernah menguranginya. Kalau Allah Subhanahu wa taala juga telah meridhai, maka dengan memeluk agama Islam, menganut dan taat kepada ajaran Islam, Allah selamanya tidak akan murka, tentunya utamanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bacakan tadi, yaitu Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamu dina wa dzalika yaumul hajj." Turunnya Hajjil Akbar. Jadi Rasulullah menerima perintah haji. Pada saat menerima perintah haji, Rasulullah tidak melaksanakan haji, tapi tahun berikutnya Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Kenapa demikian? Karena Rasulullah menata kenegaraan, di mana penaklukan kota Makkah baru didapatkan oleh baginda Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menata kota Makkah sebagaimana menata kota Madinah. Setelah ditata, maka tahun kemudian Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji. Namun beberapa sahabat, diantaranya Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang lainnya, datang kepada Nabi Muhammad memohon izin untuk melaksanakan kewajiban haji. Dan hebatnya Rasulullah, indahnya akhlak Rasulullah, betapa tawaduknya Rasulullah, maka Rasulullah berkata kepada Umar, "Sarikni fi du'aik." Kalau kamu nanti melaksanakan ibadah haji di tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat yang dikabulkannya doa, jangan lupakan juga doakan aku wahai Umar. Itu akhlak Rasulullah yang begitu indah. Pada waktu Yaumul Hajjil Akbar yang dikenal dengan Haji Wada, karena setelah diperintahkan atau wajibnya pelaksanaan ibadah haji, Rasulullah itu hanya melakukan satu kali, yaitu di akhir umurnya. Dan tatkala melaksanakan ibadah haji atau Hajatul Wada, Hajjil Akbar,
Rasulullah mendapati Sayyidina Umar dalam keadaan menangis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala dilihat Sayyidina Umar dalam keadaan menangis, maka Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, "Mayubki?" Apa sabda Nabi, apa wahai Umar yang menjadikan kamu menangis? Maka Sayyidina Umar menjawab, "Abkani anna kunna fi ziyadah min dinina. Fa'ma idza kamula fa innahu lam yakmul syai'un illa naqasah." Ya Rasulullah, yang menjadikan aku menangis pada saat ini turun firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Penegasan dari Allah telah sempurna agama ini. Penegasan dari Allah telah sempurna kenikmatan yang kau terima ya Rasulullah. Penegasan dari Allah bahwasanya Allah telah rela menunjukkan kesempurnaan Islam. Allah telah rela Islam sebagai agama kita. Kalau semuanya sudah sempurna ya Rasulullah, tentu agama kita sudah sempurna, dan sesuatu yang telah sempurna akan mengalami kekurangan. Maka Sayyidina Rasulullah menyampaikan, "Shadaqta, betul kamu hai Umar, sesuatu yang sempurna akan mengalami kekurangan." Dan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar tentu sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba." Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Islam munculnya dalam keadaan asing, kembali dalam keadaan asing. Beruntunglah orang-orang yang hidup di akhir zaman dengan keadaan asing. Asing yang dimaksud orang meninggalkan agama, orang meninggalkan syariat, orang meninggalkan sunnatul Rasul, orang yang sudah enggan untuk mendekat kepada agama, memahami agama. Tapi kita alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan tergolong dalam hadis ini. Kita masih mau duduk mengkaji ilmu Rasulullah, kita termasuk orang yang asing, dan orang yang seperti itu adalah orang yang beruntung. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksud sesuatu yang sempurna pasti ada yang berkurang. Yang dimaksud Islam telah sempurna pasti ada yang berkurang, yaitu kewafatan baginda Nabi Muhammad sudah dekat. Itu yang dimaksud oleh Sayyidina Umar, dan itu yang menjadikan Sayyidina Umar menangis. Dalam Safwatut Tafasir, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum ay akmaltu lakum asy-syari'ah." Aku sempurnakan kepada kalian, yaitu syariat, penjelasan halal dan haram. Aku sempurnakan kepada kalian nikmat. Maksud yang dimaksud dengan nikmat hidayah dan taufik, kepada tegaknya jalan yang benar. Dan aku telah memilih Islam sebagai agamamu di antara agama-agama yang ada, dan Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini menegaskan tidak akan menerima kecuali agama Islam. Jadi kadang-kadang orang-orang liberal itu, ya maaf, bukan kita mau menyebarkan paham liberal, tapi supaya kita paham, untuk mendangkalkan akidah kita, mereka berkata Islam itu jangan merasa benar sendiri. Bisa jadi kalau sekarang Islam benar, mungkin 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, atau beberapa periode berikutnya Islamnya salah, tapi agama yang lain yang benar. Pernyataan semacam itu jelas bertentangan dengan ayat ini, dan pernyataan itu adalah upaya untuk menjadikan akidah kita lepas daripada kita. Sebab dalam ayat yang lain, Al-Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyampaikan, "Wa man yabtawi waral islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari atau menganut agama selain agama Islam, selamanya lan harfu nafsin wastiqbalin, tidak mungkin, tidak bakalan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ayolah hadirin al-muhtaramun, ayat ini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah, termasuk yang disebutkan oleh para ahli tafsir adalah ayat yang terakhir turun atau wahyu yang terakhir turun. Namun kalau dikaji, kita buka kitab Ulumul Quran, kajian-kajian tentang ilmu Al-Quran, di situ dijelaskan ternyata ada beberapa ayat
di antara ayat tersebut ialah anna akhiru ma nazala qauluhu ta'ala yastaftunaka fil galalah, yastaftunak qulillahu yuftikum fil galalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakun laha walad wa in kanat ithnataini falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzal unsayain yubayyinullahu lakum antadillu wallahu bikulli syai'in alim. Ini ayat yang ditegaskan, yang termasuk dikatakan ayat terakhir yang turun, yaitu yang artinya mereka tentunya terutama para sahabat meminta fatwa kepada baginda Nabi Muhammad tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu seseorang yang mati dalam keadaan tidak mempunyai anak. Kalalah itu orang hidup tidak punya anak, tidak punya istri, itu namanya kalalah. Dia mati tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan istri, tapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara laki-laki yang mewarisi seluruh harta perempuan tersebut. Yang kalau meninggalkan laki dan perempuan berarti lidzakari mithlu hadzal unsayain dalam ayat berikutnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayatul galalah ini dikatakan termasuk ayat yang terakhir turun kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga para ulama ahli tafsir menjelaskan tentang ayat galalah, orang yang mati dan tidak meninggalkan ahli waris dari keturunannya, dikatakan ada 4 cara, ada 4 gambaran. Yang pertama, seorang mati ayamutamruun, seorang laki-laki mati yang menjadi ahli waris saudara perempuannya, maka saudara perempuannya mendapat separuh harta, yaitu al-furudul muqaddarah namanya, yaitu jatah yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Adapun yang sisanya untuk asobah. Dan kalau tidak ada ahli warisnya, jadi cuma meninggalkan saudara perempuan, tidak punya saudara lain, dan tidak punya ahli waris, tidak punya keturunan, tidak punya istri, maka ahli waris tersebut atau harta peninggalan itu kembali kepada saudara perempuannya semuanya kalau tidak ada ahli warisnya. Atau sebaliknya, seorang perempuan meninggal, yang mewarisi adalah saudara laki-lakinya, cuman punya saudara laki-laki, maka saudara laki-laki mengambil semua harta saudara perempuannya yang meninggal. Demikian juga yang ketiga, yang meninggal itu adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan, yang menjadi ahli waris 2 saudara perempuan, maka 2 saudara perempuan mendapat 1/3. Adapun gambaran yang keempat, yang mati adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan, dan ahli warisnya termasuk beberapa saudara laki-laki dan beberapa saudara perempuan, maka dalam hal ini falidzakari mithlu hadzal unsayain, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut, maka laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dibanding saudara perempuan. Ini diantaranya tentang kalalah yang dikatakan ayat terakhir yang turun kepada baginda Nabi Muhammad sebelum kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa ulama dan beberapa ahli tafsir juga menyebutkan, tatkala turun ayat ini, sudah dijelaskan tadi, Sayyidina Umar, bukan hanya Sayyidina Umar tapi juga Sayyidina Abbas menangis setelah turunnya ayat ini, karena mereka berdua memahami ayat ini adalah an-na'yu lin-nabi, berita akan kewafatan baginda Nabi Muhammad dalam waktu dekat. Dan di sini disebutkan dalam beberapa tafsir bahwasanya setelah turunnya ayat ini tidak lama baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia yang fana ini. Ini yang pertama yang dikatakan ayat yang terakhir dari Al-Quran. Dan terutama kalau masalah al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu turunnya sudah dijelaskan tadi Hajatul Wada. Dan setelah turun ayat ini Rasulullah hidupnya hanya 80 hari. Dan setelah ayatul kalala itu 50 hari. Dan setelah turunnya, ada yang mengatakan juga ayat berikutnya yang ketiga, yang dikatakan ayat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad sebelum kewafatannya, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, takutlah hari di mana pada hari tersebut kalian akan dikembalikan kepada Allah. Ini kabar kewafatan baginda Nabi Muhammad. Karena setelah turun ayat ini, dengan mengatakan para ahli tafsir 21 hari kemudian Rasulullah wafat. Tapi ada yang mengatakan 7 hari, karena bisa jadi kalau ada pendapat berbeda dari ahli tafsir, bisa jadi satu ayat itu turun 2 kali atau lebih. Maka kalau ada yang mengatakan 21 hari, mungkin sebelumnya 21 hari sebelum kewafatannya turun. Kalau ada yang mengatakan 7 hari, mungkin turun lagi tapi setelah 7 hari sebelum kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pendapat yang lain, ulama yang mengatakan ayat yang terakhir yang turun kepada baginda Nabi Muhammad adalah ayatul riba, ayat yang bertalian dengan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin, ya. Wahai orang yang beriman dan bertakwa, takutlah kalian kepada Allah wahai orang beriman, dan tinggalkanlah apa yang tersisa daripada riba. Di mana waliyadzubillah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa adna riba mithla yankih rajulu ummahu, dosa yang paling kecil daripada riba sama seperti berzina dengan ibunya. Ayat ini juga termasuk dikatakan ayat yang terakhir turun, dikatakan oleh para ulama seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebelumnya menyebutkan, alladzina yaquluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mash dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlul riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang yang memakan harta riba, kalau dibangkitkan dari dalam kuburnya, dia tidak akan bangkit kecuali seperti orang yang kesurupan. Dan mereka disiksa seperti itu. Kenapa demikian? Karena mereka mengatakan riba sama jual beli itu sama saja. Tapi Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalian perlu tahu, kata Allah, kalau jual beli Allah halalkan, tapi kalau riba Allah haramkan. Sebagai contoh, maaf, saya berdagang kulaan barang, modalnya 1 juta. Setelah terjual semuanya, saya dapat untung 500.000, berarti 1,5 juta. Lalu kalau saya meminjamkan orang, ya, jangka waktunya mungkin 1 bulan, sama-sama 1 bulan, dapat untung 1 juta, tapi saya pinjamkan uang, tapi saya minta kembali 1,5 juta, untung 500. Yang pertama jual beli, yang kedua ini adalah riba. Yang jual beli halal dan riba itu adalah haram. Atau juga ada cara yang kadang-kala kita teledor. Saya jualan barang atau jualan HP, ada orang mau beli HP ke saya bilang, kalau kamu beli HP, beli di ITC semua, ini uangnya 1 juta, kamu beli sendiri, tapi nanti kamu berarti beli HP ini kepada saya, tapi nanti kamu bayarnya 1,5 juta. Ini namanya riba, karena saya tidak belanja, tapi saya menyerahkan uang. Riba yang semacam ini dan yang sebelumnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, sama seperti berzina dengan ibunya sendiri. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Kalau orang yang tidak pernah mengerti hukumnya riba, betapa besarnya waliyadzubillah siksa daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah dia mengerti bertobat, Allah memaafkan apa yang telah lewat.
wa amruhu ilallah, urusannya kepada Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar, tapi yang kembali mereka tergolong daripada penduduk ahli neraka. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, ya alladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqa min riba in kuntum mu'minin, dalam ayat yang sudah kita baca. Wahai orang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkan sisa daripada riba kalau kalian beriman. Fa illam taf'alu, ini yang mengerikan, fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka berarti kalian menantang, menabuh genderang untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sebagian riwayat menyebutkan kalau orang melakukan perbuatan riba itu kalau dikubur, kalau digali, jenazahnya tidak akan mungkin menghadap kiblat. Bahkan ada yang mengatakan waliyadzubillah, dijadikan bukan sebagai manusia tapi dirubah menjadi makhluk yang lainnya, waliyadzubillah, yang mengerikan dan menakutkan. Makanya oleh sebab itu pernah terjadi pada masa Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, ada orang hadir pengajiannya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Orang ini datang pengajian bukan untuk hadir pengajian tapi menagih hutang. Kebetulan dia rentenir, menagih hutang yang dimana orang yang dicari untuk ditagih hutangnya itu tidak pernah ketemu. Adanya dia dengar ada di majelis aktif di majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Setelah itu dia datang ke masjidnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, dilihat ada orangnya. Lalu setelah itu orang ini pulang, rentenir ini pulang. Subhanallah, pulangnya dalam keadaan husnul khatimah. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga orang satu kampung ribut, kok bisa rentenir kok masihnya husnul khatimah? Padahal Allah mengatakan orang yang rentenir yang tidak bertobat berarti dia akan menantang perang dengan Allah, pasti su'ul khatimah. Kalau dikubur, digali kuburnya, dia pasti tidak akan menghadap kiblat. Dan Rasulullah mengatakan orang yang riba satu kali, apalagi berulang-ulang, dosanya sama seperti berzina dengan ibunya sendiri. Jadi dosa yang sangat mengerikan dan menakutkan, yang bisa dipastikan tidak bertobat pasti su'ul khatimah. Tapi ini kok ada rentenir matinya husnul khatimah. Akhirnya banyak orang atau beberapa orang datang kepada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar bertanya tentang kejadian itu, bagaimana kok bisa terjadi seperti itu, Bib? Padahal Al-Quran sudah mengancam, hadis telah mengancam, tapi ini kejadiannya kok seperti itu. Dijawab oleh Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, betul, orang ini pada waktu datang memang bukan untuk ngaji, bukan untuk datang ke majelisku mendengarkan nasihat-nasihatku, dia ingin nagih hutang. Tapi tatkala dia masuk ke majelisku, bersamaan dengan itu sesuai dengan sabda Rasulullah, Allah dalam majelis juga menurunkan rahmat, ketenangan, pengampunan dan semacamnya, bahkan menurunkan malaikat. Tatkala orang ini masuk, rahmat turun, orang ini kena. Dan karena rahmat di majelis yang aku adakan, maka dia menyesal, bertobat, menangis kepada Allah, dan pada saat dia mati dalam keadaan bertobat berkat majelis atau hadir pengajian. Ini diantara ayat yang berikutnya yang dikatakan sebagai ayat yang terakhir yang turun kepada baginda Nabi Muhammad. Ada sebagian ulama menyebutkan ayat yang terakhir itu adalah ayatul dain, ayat tentang hutang piutang. Fal yaktub katibun, jadi kalau kita hutang piutang, dagang dan semacamnya, itu sunnahnya anjuran Al-Quran harus ada hitam di atas putih. Jadi kalau pertama untuk menghindari kesalahan karena manusia itu gampang lupa. Yang kedua, kalau ada yang meninggal mau ditagih atau menghalalkan ada catatannya. Itu dianjurkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu ayat yang terakhir yang turun. Tapi Al-Imam Suyuti menyampaikan dari semua ayat yang disampaikan, ayat yang terakhir yang turun yang dimaksud adalah ayat-ayat itu turun sesuai dengan keterkaitannya. Ada ayat hukum, ada ayat peringatan, ada ayat-ayat yang lainnya turun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat tersebut yang dibacakan tadi, baik itu tentang faraid, tentang waris, tentang hukum dan yang lainnya, memang ayat-ayat itu yang turun terakhir dibanding ayat-ayat yang lainnya. Itu yang disampaikan oleh para ulama. Namun
kalau lebih jeli lagi, lebih mendalam lagi kita pahami, ternyata di antara ayat tersebut yang paling dekat atas kewafatan Rasulullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah pada hari di mana pada hari tersebut kalian akan dikembalikan kepada Allah. Karena kewafatan Rasulullah setelah turun ayat ini adalah 21 hari kemudian atau 7 hari kemudian. Ini kalau dilihat dari segi paling dekat atau paling akhir. Tapi kalau secara global, tentu ayat-ayat yang disebutkan tadi oleh para ulama itulah semua ayat yang terakhir turun sesuai dengan pertaliannya, baik bertalian dengan faraid atau dengan hukum-hukum yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa indah pengaturan yang diberikan oleh Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad, sehingga di akhir-akhir umurnya pun Rasulullah disibukkan untuk mengurusi umatnya. Dan yang terakhir yang perlu kita ketahui bersama, ada beberapa wasiat baginda Nabi Muhammad di akhir umur beliau. Ada 3 wasiat yang paling penting. Wasiat yang pertama yang paling penting, Rasulullah SAW menyampaikan as-shalah di akhir umur beliau. Wasiat yang kedua, di antaranya Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita itu istausu bin nisa'i khairan, bersikap baik kepada perempuan. Perempuan yang dimaksud tentu terutama adalah ibu kita, demikian juga istri kita, demikian juga saudara-saudara perempuan kita, demikian juga anak-anak perempuan kita dan keluarga kita yang perempuan. Rasulullah berwasiat, perhatikan mereka, perlakukan mereka dengan baik. Waliyadzubillah, dalam sebuah kitab Dalilul Falihin yang pernah dibagikan oleh Al-Muhaddits Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, di kitab tersebut ada sebuah cerita yang cukup menakjubkan. Ada seorang soleh di Mekah, kalau ada orang haji dititipkan hartanya kepada si soleh tadi semuanya, lalu melaksanakan ibadah haji supaya tidak kepikiran harta. Namun pernah satu kejadian, pada saat seseorang menitipkan hartanya lalu datang kepada orang soleh itu sudah meninggal. Ditanya kepada anaknya, anaknya tidak tahu. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji ini mengatakan, saya mau pulang ke negeri saya, ada bekal saya titipkan ke ayahmu. Lalu datang kepada seorang ulama, maka si ulama ini menyarankan, coba kamu datang ke sumur Zam-Zam, kamu panggil dia, kamu tanyakan di mana kau letakkan hartamu yang kau simpan. Maka dia berteriak di sumur Zam-Zam, ya fulan bin fulan, mudah-mudahan kau husnul khatimah dan semacamnya. Kalau di mana harta yang aku titipkan kepada kamu, kamu letakkan di mana? Di rumahmu. Tidak ada jawab di sumur Zam-Zam. Maka orang ini kembali lagi kepada seorang ulama as-salihun, mungkin minal aulia. Lalu si yang ditanya ini menyarankan, kalau di Zam-Zam tidak ada, kamu datang ke Hadramut, Burhut, sumur Burhut namanya. Datang ke situ, coba kamu teriak, ya fulan bin fulan. Ternyata teriak dan menjawab. Jadi kalau sumur Zam-Zam itu tempat ruhnya orang yang soleh, yang matinya husnul khatim. Kalau Burhut itu tempatnya orang-orang yang pendosa, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Maka orang yang menitipkan hartanya berteriak, kok bisa kamu tempatnya di sini? Kamu terkenal sebagai orang yang soleh. Lalu dia berkata, iya, aku dari segi amal kamu sudah tahu, dari segi kesalahan ya kamu juga tahu, dan karena itu orang percaya kepada aku untuk menitipkan hartanya. Tapi aku mempunyai satu dosa. Apa dosa yang kamu lakukan? Dia katakan, aku mempunyai saudara perempuan satu, tidak pernah aku hiraukan dalam hidupku. Karena itu aku tidak ditaruh di sumur Zam-Zam, tidak bisa menjawab panggilanmu, tapi aku dikumpulkan dan ruh-ruh yang orang-orang yang tidak baik. Itu wasiat yang kedua oleh Rasulullah, istausu bin nisa'i khairan. Wasiat yang ketiga, Rasulullah menitipkan Allah fi ahli baiti. Jadi bagi mereka, karena di Indonesia ini lagi gencar untuk membenci ahlul bait, untuk membenci para habib, hati-hati. Karena dosa ini, 3 dosa ini bisa menjadikan kita su'ul khatimah. Karena Rasulullah mengatakan, tatkala ada salah satu keluarganya, beliau mengatakan, ada Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, mengatakan, ana silmun liman salamahum wa ana harbun liman harabahum. Aku akan berdamai dengan orang yang berdamai dan berbuat baik kepada mereka,
Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain keturunannya, dan aku akan berperang, wa ana harbun liman harabahum, aku akan berperang dan orang yang berperang dengan mereka. Wal yadu billah.